semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, selanjutnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai berdoa surga yang Yesus dengan Tuhan. Kita berdoa juga akan melakukan pada kami, Allah dan Allah. Amin. Justin, ada yang tahu topik apa saya bawa hari ini? Iya, eksponen, saya dengar di sini. Eksponen. Jadi, judul pembelajaran yang kita bahas hari ini yaitu kamu mampu ya mengubah perkalian berulang, bentuk perkalian berulang menjadi bentuk eksponen. Itu tujuan yang pertama, ya. Kamu mampu mengubah perkalian berulang, bilangan bulat menjadi bentuk eksponen, menjadi bentuk bilangan berpangkat. Lalu yang kedua, kamu mampu menyebutkan sifat-sifat eksponen dan mampu mengaplikasikan sifat-sifat eksponen itu nanti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Metode pembelajaran kita yaitu discovery learning. Nah, nanti akan saya mix dengan gallery work. Makanya saya suruh kamu bawa kertas manila, lalu sticky notes dan ballpoint warna-warni dan lem yang kamu perlukan nantinya untuk membuat gallery work ini, ya. Jadi dan nanti juga akan saya kombinasikan dengan gamesnya namanya nanti jellyfish. Ini di sini saya buat ubur-ubur. Nanti kita akan latihan soal menggunakan ini, ya. Discovery learning digabungkan dengan gallery work dan jellyfish. Nah, contoh apa itu eksponen? Bilangan berpangkat. Iya, bilangan berpangkat. Nah, contohnya ya. Nah, ini ada selembar kertas. Kalau saya lipat, ini selembar kertas satu, ya kan? Satu buah kertas. Nah, kalau saya lipat, saya bagi sama besarnya. Dia menjadi dua bagian, ya kan? Yang tadinya di awal, di mula-mula dia satu kertas, lalu saya lipat, lalu menjadi dua bagian. Lalu saya lipat sekali lagi, sekali lagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, ya kan? Sebesar ini jadi 4 bagian. Nah, itulah eksponen. Bagaimana pengaplikasiannya? Bagaimana bentuknya kalau kita buat ke dalam angka? Itu akan kita pelajari nanti. Nah, contoh yang lainnya, kalau kamu baca di buku kamu, itu ada pembelahan sel. Ya, eksponen itu pembelahan sel. Bagaimana? Apa Bu? Dari mana kita tahu bahwa pembelahan sel itu merupakan aplikasi dari eksponen? Bagaimana? Hal di mananya? Di mana bentuk sel yang bagaimana kita aplikasikan nanti atau kita lihat dia? Bisa kita ubah bentuknya menjadi eksponen, bilangan berpangkat tadi. Nah, selain pembelahan sel, penyebaran virus juga. Nah, untuk itu makanya saya mengundang ibu kita ahli biologi akan menjelaskan tentang pembelahan sel itu. Apa itu pembelahan sel? Nah, nanti akan saya simpulkan dari mana yang akan kita gunakan menjadi eksponen. Dari mana yang akan kita buat yang menjadi bentuk eksponen. Jadi kita sambut Ibu Monica G. Di topik memang mungkin agak sedikit tabu dengar oleh telinga kalian. Siapa yang pernah mendengar di sini pembelahan binar? Belum ada. Ya, nanti di topik selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembelahan binar, pembelahan yang terjadi pada replikasi virus. Ya, pembelahan binar itu sendiri adalah replikasi virus plus pembelahan perkembangbiakan sel secara aseksual yang nantinya terjadi pada mikroorganisme prokariot. Nah, pada pembelahan binar itu sendiri terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah replikasi DNA. Nah,
DNA itu DNA yang berbentuk sirkular itu nantinya akan mengganda. Ketika sel itu mengganda akan menjadi 2 sel anakan baru. Setelah terjadi 2 sel anakan baru, dia akan menuju tahap yang namanya pemanjangan. Sel yang tadinya sudah membentuk mengganda, ada 2, dia akan memperpanjang selnya dan akan menuju ke arah kutub yang berlawanan arah. Setelah sampai di kutub yang berlawanan arah, dia akan masuk kepada tahap pembelahan sekat. Nah, dalam proses pembelahan sekat ini, sel yang tadinya sudah membelah menjadi 2 akan terbelah lagi menjadi 4 sel. Setelah matang dalam bentukan 4 sel, dia akan menuju tahapan terakhir, yang dimana tahapan terakhir adalah lisis atau terbentuknya 4 sel anakan baru. Tadi dari 1 sel menjadi 2 sel, dan yang terakhir dia akan membelah menjadi 4 sel. Itulah hubungan eksponen mobil diri dengan pembelahan sel dengan pembelahan lidah. Kita tangan dulu. Terima kasih kepada Monica untuk penjelasannya. Iya, saya lanjut. Itulah dia. Jadi ada hubungan antara pelajaran matematika dengan biologi. Ya, di mana itu ya tadi itu pembelahan sel tadi. Saya buat juga di sini gambarannya. Nah, dari 1 sel lalu dia membelah menjadi 2. Lalu dari 2 sel itu membelah lagi menjadi 4 seperti yang dijelaskan oleh Ibu Monica tadi. Nah, sebelum ke situ, tadi saya jelaskan ini kan, saya pancing tadi berupa kertas. Nah, ini bentuk penulisan. Tadi tujuan kita yang pertama adalah membuat atau mampu mengubah perkalian berulang bilangan bulat menjadi bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat. Nah, contoh ini kertas yang saya buat tadi. Tadi awalnya mula-mula kertas itu ada 1 lembar. Jadi di fase yang pertama, fase 0, kalau kamu belajar di fisika, di kimia biasanya jumlah atau jarak mula-mula atau kecepatan mula-mula itu selalu V0, X0 ya kan. Makanya fase yang pertama, fase awal itu disebut dengan fase 0. Jadi fase yang ke-0, fase pertama, fase 0, bagian kertasnya ya. Banyak kertas tadi berapa? 1 lembar ya kan? Saya buat di sini N jumlah kertasnya 1 lembar. Jadi fase yang berikutnya, fase yang pertama setelah saya buat dia, saya bagi 2 dia. Fase yang pertama dia menjadi berapa bagian? 2 bagian, 2 lembar. Nah, kemudian di fase yang kedua saya lipat lagi, dia menjadi berapa lembar? 4. Oke, saya 4. Kalau saya lipat lagi, saya lipat sekali lagi jadi berapa? 6 atau 8? Ini tadi ya, kita lihat. Ini 1, saya lipat 2. Yang pertama, yang kedua, lalu ini fase yang ketiga, saya lipat. Sudah? Tadi sekecil ini. Dia menjadi berapa bagian? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bukan 6, bukan berarti dikali 2 ya. Jadi 8. Iya kan? Jadi 8. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini hasil dari 2 kali 1. Ya kan? Ada 2. Atau nanti kalau di sini kita masuk ke sifat tadi. Kalau di sini ini 2 kali 1, ya kan? Lalu di sini di fase yang 2, ya kan? Atau 2 kali 4, 4 itu kan 2 kali 2. Nah, kalau kita ubah ini menjadi bentuk eksponen, ini tadi 2 pangkat 1, ya kan? Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Jadi 2 berpangkat 2 pangkat fase yang pertama. Dengan fase pertama akan jadi 2 pangkat fase yang kedua, 2 pangkat fase yang ketiga. Lalu kalau di fase yang kedua berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 3. Itu sifat eksponen yang pertama, jangan lupa. Nah, sifat-sifat yang lain yang kita cari. Itulah dia pengubahan bilangan bulat berulang, perkalian bilangan bulat berulang. Kalau kita ubah ke bentuk eksponen, begitulah caranya. Lalu kenapa dia 2 di sini? Ya kan? Kenapa?
3, tadi kan saya bagi 2 nih. Iya kan? Nah, kalau tadi dibagi 3, dia maka dia akan 3 pangkat sekian. Tergantung pembelahannya kalau dalam ini. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini juga contoh yang berikutnya. Tadi yang sudah dijelaskan Ibu Monica, pembelahan sel. Pembelahan sel dari 1, ya. Pertama tadi 1 sel, lalu membelah menjadi 2. Lalu setiap sel ini membelah 2 lagi. Ini membelah 2, ini membelah 2, gitu kan? Nah, sama juga. Kalau membelah lagi, fase 0, fase 1, fase 2, fase ketiga jadi berapa? 8 juga. Nah, kalau membelah 3 ini, fase 1-nya dia membelah 3, berarti ini juga membelah 3. Berarti fase keduanya jadi berapa ini? 9. Iya, jadi 9. Jadi 3 pangkat 2, ya kan? Itu dia fase 2 ini. Eksponen. Oke. Lalu apa lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari eksponen ini? Yang baru-baru mungkin pada saat itu kamu di SMP masih. Yang terjadi dan makanya kita belajar dari apa itu? Masalah apa itu yang terjadi? Virus apa? Virus corona. Contohnya juga itu termasuk eksponen. Nah, mula-mula 1 orang yang terkena virus corona ini, ya kan, 1 orang. Lalu menyebar setiap orang yang menyebarkan 2. Jadi kalau saya terkena virus corona dan saya dekat dengan si Felicia dengan si Marcelus ini, tersebarlah mereka. Ya, terkenalah mereka, terinfeksilah mereka virus corona saya tadi. Lalu contoh dari eksponen. Itu karena 1. Kalau mula-mula dia 2, contohnya begini. Mula-mula saya dan si Felicia yang terkena, iya kan? Tadi kan 1. Kalau 2 orang yang terkena Jawa, saya dan si Felicia terkena virus. Lalu kamu berdua sama-sama menyebarkan. Berarti skemanya bagaimana? Saya, si Felicia, saya menyebarkan 2, si Felicia juga menyebarkan 2. Lalu untuk eksperimen ini bagaimana? Ini juga nanti menyebarkan 2, ini menyebarkan 2 virus, ini juga 2 virus. Nah, di fase 0, berarti dia menjadi 2 kali 2 pangkat 0. Fase 0 saya buatnya. Di fase yang pertama, 2 pangkat 1. Pas. Di fase yang pertama dia 2 kali 1 kan? 2 pangkat 1 berarti 2. Ini 2 kali 2, 4. Di fase yang pertama ada 4 orang. Betul kan? Lalu kalau di fase yang kedua, berarti berapa ini? 2 pangkat 2 pangkat 2. Berapa ini? 8. 8 orang yang terkena. Lalu 2-nya ini dari mana? Mula-mula 2 orang yang terkena virus. Dia 2 orang ini juga penyebar virus ini. Jadi kalau 2 orang berarti apa berapa di sini? Iya, betul 3. Nah, saya sudah bagi kelompok kalian berdasarkan gaya belajar, ya. Saya sudah bagi setiap kelompok ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, di sini saya sediakan bahan bacaan untuk yang visual, ya. Ini saya sudah buat untuk yang visual, bisa dibaca sebagai bahan kamu selain dari buku paket untuk membuat galeri word kita. Dan saya akan kirimkan link videonya nanti dari grup, ya. Silahkan kamu akses untuk yang audio visual. Nah, nanti yang kinestetik akan mengerjakan membuat galeri wordnya. Nah, kamu isi di dalamnya definisi dari eksponen, bagaimana bentuk umum eksponen, lalu sifat-sifat eksponen dan contohnya. Sifat-sifat eksponen ada berapa yang kamu temukan dari yang kamu cari, kamu searching dari bahan bacaan, dari buku paket, dari video, berapa sifat eksponen yang kamu temukan, lalu buat contoh-contohnya.
jellyfish. Ya, di sini saya tempelkan ukur-ukur di kanan. Nah, jadi cara bermainnya, ya, kalian kerjakan di kelompok, saya akan jalan menghitung poinnya. Di sini ada poin soalnya dari 10 ada yang 5. Kalian bebas pilih yang mana yang akan kerjakan. Yang pasti kalau poinnya lebih tinggi mungkin ya, jadi agak sedikit sulit soalnya. Ya. Jadi setiap orang, satu orang nanti ngambil soal ke depan, lalu dia bawa ke kelompok, lalu dikerjakan. Selesai, baru ganti satu orang lagi ngambil soal, baru dibawa ke kelompok.
membuat mereka marah dan kepada guru kami berikanlah mereka kesabaran untuk